Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guru kelas 6. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga saya doakan kalian sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan bulan. Nah, untuk mengikuti pelajaran ini dengan baik, alangkah baiknya kalian buka dulu buku paket halaman 20. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama kertas HVS, kedua printer atau pulpen boleh ya, yang ketiga isolatif, dan yang keempat adalah ubin rumah kita. Bagaimana caranya? Langsung kita simak video berikut. Nanti kalian tempelkan di ubin rumah seperti ini ya. Ini 0. Dari 0 ke kanan adalah bilangan bulat positif sampai 10 ya. Usahakan jaraknya sama. Kemudian dari 0 ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Kemudian perhatikan ketentuan berikut ini. 1. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. 2. Operasi pengurangan berarti berbalik arah. 3. Tanda positif berarti maju. 4. Tanda negatif berarti mundur. Yuk mari kita praktekkan langkahnya si Udin. Langkah pertama, Udin berdiri di titik 0. Nah, kita sudah di 0 ini. Langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Kita praktekkan. 1, 2, 3, 4. Kita berdiri di titik atau angka 4. Kemudian langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita berdiri di angka 9. Jadi ini bisa dinyatakan dengan kalimat matematika 4 tambah 5 sama dengan 9. Soal di halaman 21. Soalnya adalah 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ikuti penjelasan berikut ini. Pertama, kita berdiri dulu di titik 0. Angka 0 sini ya. Nah, kita langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Kita maju ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berdiri di titik atau angka 9. Kemudian ditambah. Masih ingat ya, ditambah berarti kita tetap menghadap ke depan. Karena ditambah ya, itu kita tetap berdiri menghadap ke depan. Sedangkan negatif 6, kita masih ingat bahwa kalau negatif kita harus mundur ya. Jadi negatif 6 kita mundur berapa langkah? Ya, mundur 6 langkah. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita sudah mundur 6 langkah dan ternyata kita berdiri di angka 3. Jadi kesimpulannya 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3.
Mari kita coba lagi mengerjakan contoh 1.12 di buku halaman 22. Ya. Di sana dicontohkan cara mengerjakan soal negatif 8 ditambah 4. Ingat tadi ya, negatif itu artinya mundur, kalau positif maju ya. Kita mulai dari titik 0. Negatif 8 berarti mundur 8 langkah ya. Kita sudah di titik 0 ini. Kita mundur 8 langkah ya. Mulai 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, kita sudah berdiri di angka negatif 8. Lalu soalnya tadi gimana? Ditambah ya. Karena ditambah berarti kita tetap menghadap ke depan. Kalau dikurangkan kan berbalik ya. Kalau ditambah kita tetap berdiri menghadap ke depan. Ditambah berapa tadi? Ditambah positif 4. Karena positif maka berjalannya maju ya. Berapa langkah? Ya, 4 langkah. Kita mulai 1 2 3 4. Ya, sudah 4 langkah dan kita ternyata berdiri di atas angka negatif 4. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Negatif 8 ditambah positif 4 sama dengan negatif 4. Mari kita praktekkan contoh soal yang terakhir, yaitu negatif 7 ditambah negatif 3 di halaman 23. Yuk kita coba. Negatif 7 berarti kita berdiri dulu di angka 0, menghadap ke depan ya, seperti ini. Kemudian kita melangkah mundur karena negatif ya, sebanyak 7 langkah. Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian ditambah ya. Karena ditambah berarti kita menghadap tetap ke depan. Ditambah negatif 3 berarti mundur lagi sebanyak 3 langkah. 1 2 3. Nah, kita tepat berdiri di atas angka negatif 10. Jadi jawabannya adalah negatif 10. Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini? Untuk menguji pemahamanmu tentang materi kali ini, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam buku paket. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.